أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس له أي المالك بعد وجود الرحم بين ووقود ورحم بآخر بألا رحم المرتعين ووقود بالمرحوم بلا إذنه وإلى يحملوا حسنا للبر بخلاف سائر المتمتع بالتمتع للحلم إلى آخر الوقت وتزويج أمن المرهونة لنقص القسمة لا إن كان تزويج أو بإذنه فلا يمتنع على رأيه. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kewajiban kita dalam rangka tolak ilmu. Yang mudah-mudahan tolak ilmu kita ini ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita meneruskan pengajian kita bacakan Fatihah dulu dan kita doakan dulu kepada ahli-ahli kubur yang telah meninggalkan kita duluan, khususnya untuk orang tua
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan pengajian kita, masih menerangkan gadai. Awas, gadai itu adalah sebagai jaminan, di mana Pak Ustaz Subia menggadaikan motornya kepada Pak Ustaz Husairi dengan harga 5 juta. Awas, motor tersebut adalah sebagai jaminan, di mana Pak Ustaz Sufyan tidak bisa membayar, tidak bisa menebus, maka motor tersebut bisa dijual. Hanya sebatas andai kata waktu tidak bisa menebus, dijual tidak boleh, dengan secara dipaksa pun tidak boleh, yuk dilaporkan kepada supaya bisa dijual. Tidak mau juga, tetap harus dipaksa, dibui, dipenjara dulu supaya sadar. Di penjara juga tidak sadar-sadar, itu secara langsung bisa dipaksa oleh hakim untuk dijual. Awas yang sudah dibahas. Kalau menggadaikan amat waktu di dalam gadaian, perlu waktu ditebuskan untuk makan, untuk minum, itu yang harus memberikan makan dan minum yang punya amat, yang menggadai, yang menggadai. Andai kata terbawa gadaiannya dan terbawa juga butuh makan, butuh minum, butuh tempat, semasih di dalam gadaian, waktu boleh bisa ditebus, itu kerbau, itu pertanda yang harus bikin adalah yang punya kerbau. Awas yang sudah kita bahas. Nah sekarang Pak Ustaz Subyan menggadaikan amat. Pak Ustaz Subyan menggadaikan motor. Pak Ustaz Subyan menggadaikan kerbau kepada Pak Ustaz Husairi dengan harga 10 juta. 10 karena butuh uang. Perjanjian akhir tahun, tinggal beberapa bulan lagi ke akhir tahun. Oke, Pak Ustaz Subyan pegang uang 10 juta, Pak Ustaz Husairi pegang kalian motor 5 kerbau. Yang tadi apa-apa, perjanjian yang akhir tahun. Oke. Setelah berjalan 7 hingga
Sekarang itu kerbau yang dijadikan oleh Pak Ustadz Sufyan kepada Pak Ustadz Kusairi, oleh Pak Ustadz Sufyan dijual kepada Pak Ustadz Sufi. Yang jadi masalah sekarang, boleh enggak itu kerbau, boleh enggak itu motor yang digadekan oleh Pak Ustadz Sufyan kepada Pak Ustadz Kusairi dengan uang 10 juta. Waktu penembusan akhir tahun baru 1 bulan, itu kerbau atau motor oleh Pak Ustadz Sufyan dijual kepada Pak Ustadz Suki. Yang jadi masalah, boleh apa enggak? Tidak boleh kepada Pak Ustadz Sufyan setelah lucu gadek yang tadi berjalan dengan uang 10 juta. Pak Ustadz Kusairi memegang motor, memegang kerbau, Pak Ustadz Sufyan memegang uang 10 juta. Itu udah lucu, udah berjalan, tidak boleh dijual itu gadean oleh Pak Ustadz Sufyan. Yang punya motor, yang punya kerbau tidak boleh dijual, karena untuk sementara kerbau atau motor itu adalah milik Pak Kusairi sesuai perjanjian akhir tahun. Jadi tidak boleh dijual. Ada yang seperti itu. Ada. Kalau pas gade pada jual. Dan pada Pak Ustadz Kusairi tidak bilang bisa sudah gadekan impor sama saya dijual. Tidak boleh. Pak Ustadz Sufyan tidak boleh. Sawah digadaikan setengah hektar kepada Pak Ustadz Suki dengan uang 10 juta. Karena Pak Ahmad butuh uang, berarti Pak Ahmad megang uang, Pak Ustadz Suki megang sawah atau tanah setengah hektar. Berjalanlah burung gade. Kata Pak Ahmad, Pak Ustadz Suki, ini saya pinjam uang 10 juta dengan jaminannya kalian di sawah. Ya saya terima, kata Pak Ustadz Suki. Berjalan, berarti lucu itu burung gade. Setelah lucu, sawah tanah yang digadekan oleh Pak Ustadz Ahmad kepada Pak Ustadz Suki diwakafkan kepada
Berarti kalau ditebus, berarti itu tanah kembali milik Pak Ustaz Ahmad. Karena sudah di bagaimana setelah dimiliki lagi oleh Pak Ustaz Ahmad, tanah tersebut diwakafkan kepada musola ini, ke masjid ini, boleh? Karena sudah milik kembali diwakafkan, silakan. Boleh. Ini mah bukan diwakafkan, dijual. Dijual. Boleh, karena sudah dimiliki kembali. Kalau tadi tidak boleh karena memang itu sebagai jaminan, wakafan punya anak, jaminan punya Pak Ustaz Suki. Sekarang sudah ditebus, berarti sudah milik Pak Ahmad lagi, dengan sudah miliknya Pak Ahmad. Sekarang tanah diwakafkan atau sekarang tanah dijual, itu boleh. Kalau sudah kembali lagi, kalau sudah ada yang mewakafkan tanah, punya wakafan Pak Ustaz Ahmad. Nah, dulu orang tua kita mau punya tanah sekian hektar, punya sawah sekian hektar, banyak boro-boro, punya tempat juga, punya tanah pun juga, hanya yang diisi sekarang oleh kita. Dulu mah kedengar seperti itu. Nah, orang tua dulu mah kedengaran punya wakafan ke masjid, punya wakafan ke musola, punya wakafan ke majelis taklim. Karena wakafan tersebut dia tahu bahwa pahalanya tidak akan putus-putus, walaupun sudah mati dan jalannya kotor terus. Punya tanah wakaf 1 hektar ke masjid, oh dipakai masjid, dibikin masjid, masjid berdiri, pakai ibadah, pahala wakafan tidak akan putus sampai akhir terus. Setiap orang yang sholat di masjid ini ada kata wakafan ini wakafan Pak Ahmad. Oh, untung sekali Pak Ahmad. Setiap yang itikaf, setiap yang sholat di sini karena tanah wakafan Pak Ahmad, Pak Ahmad motor pahala tidak akan berhenti. Sekarang Pak Ahmad itu udah nggak ada, sudah meninggal. Walaupun Pak Ahmad sudah meninggal, pahala wakafan akan selalu motor terus. Alhamdulillah. Punya Pak Ahmad punya. Kalau yang punya sekarang, yuk wakafan untuk masjid, wakafan untuk pesantren, misalkan pahala motor terus. Karena walaupun anggarannya, walaupun nanti pilihan kita memang kalau sudah punya wakafan kan enak punya pahala, tidak seperti terus-terusan. Tapi anak berpoin kepada kita sebagai orang tua. Sekarang saja sudah merekodkan terus, gara-gara enak. Yuk kalau punya tanah, kalau punya untuk kita nanti jaga pulang pulang. Walaupun ya halim, kalau tadi gadegan yang sudah digadekan tidak boleh dijual, terkecuali sudah dimiliki kembali, tidak boleh diwakafkan, terkecuali sudah dimiliki kembali, sudah ditebus oleh kita, boleh dijual, boleh diwakafkan. Sekarang mah digadekan lagi. Pak Ustaz Ahmad menggadekan motor,
Boleh nggak? Awas, tidak tadinya dijual, tadinya diwakafkan, sekarang digadaikan lagi. Digadaikan lagi oleh Pak Ustadz Ahmad kepada Pak Ustadz Ruli. Boleh nggak? Hah? Jangan berubah pikiran, awas. Boleh nggak? Harus kuat pikiran, boleh nggak? Tadi kan tidak boleh dijual. Semasih belum ditebus dijual tidak boleh. Semasih belum ditebus diwakafkan tidak boleh. Sekarang kan digadaikan lagi oleh Pak Ustadz Ahmad kepada Pak Ustadz Ruli. Masalahnya boleh enggak? Ayo semua pada baik. Waisa wal maliki pada wujud rohni rohni akhirin. Tidak boleh kepada Pak Ustadz Ahmad di mana sudah wujud gadaian atau digadaikan kepada Pak Ustadz Sufyan sebab perjanjian akhir tahun baru 1 bulan itu atau digadaikan lagi oleh Pak Ustadz Ahmad kepada Pak Ustadz Ruli. Itu tidak. Berarti yang sekarang berjalan seperti itu. Contoh, Pak Ustadz Ahmad menggadaikan motor kepada Pak Ustadz Sufyan dengan uang 5 juta. Tidak ada batas kapan ditebus. Pokoknya digadai. Terus motor tersebut kadang-kadang dipakai oleh Pak Ustadz Sufyan. Terus 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan. Pak Ustadz Sufyan lapor kepada Pak Ustadz Ahmad, ini kapan ditebus, nanti ada, kalau ada uang. Terus berjalan, tidak ada batas. Karena Pak Ustadz Sufyan butuh uang, yang akhirnya motor Pak Ustadz Ahmad yang digadaikan kepada Pak Ustadz Sufyan digadaikan lagi kepada Pak Ustadz Suki. Nah ini berjalan seperti itu sekarang. Ada enggak? Ada. Karena memang tidak ada batas waktu penebusan, terus aja tidak ada waktu penebusan berjalan terus karena butuh Pak Ustadz Sufyan uang digadaikan kepada Pak Ustadz Suki. Karena Pak Ustadz Ahmad tidak tebus-tebus, Pak Ustadz Sufyan sekarang butuh digadaikan kepada Pak Ustadz Suki. Nah, berjalan seperti itu tetap hukumnya tidak boleh. Sekarang ada kata berjalan tadi digadaikan oleh Pak Ustadz Sufyan kepada Pak Ustadz Suki. Terus oleh Pak Ustadz Suki juga Pak Ustadz Sufyan tidak ada batas untuk kapan ditebus. Akhirnya Pak Ustadz Suki juga butuh motor tersebut digadaikan lagi kepada Pak Ustadz Karsono. Terus berjalan, Pak Ustadz Karsono digadaikan lagi kepada Pak Ustadz Santoso. Pak Ustadz Santoso digadaikan lagi kepada yang lain. Itu berjalan seperti itu sekarang. Ada seperti itu? Berjalan sekarang. Akhirnya motor hilang. Hilang, kemana itu motor? Gara-gara dari asalnya juga tidak sesuai dengan aturan. Yang ada seperti itu. Masya Allah. Coba kalau ada waktu kapan ditebus air tahun, sebelum air tahun motor tersebut dilaksanakan ada. Begitu datang waktunya, awas tadi tidak boleh dijual, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh digadaikan lagi kepada orang lain. Datang waktunya penebusan, aneh kata tidak bisa nebus, tidak bisa menebus, bisa dijual. Jaminan seperti itu. Awas wa
Sekarang amat tersebut digadaikan kepada Pak Ustaz Sufyan dengan uang 1 juta. Pak Ustaz Sufyan pegang amat, Pak Ustaz Musaidi pegang uang 1 juta. Nanti ditebus air. Nah sekarang amat sudah dimiliki oleh Pak Ustaz Sufyan. Karena Pak Ustaz Sufyan sudah pegang uang, berjalan menuju untuk gadai. Sekarang Pak Ustaz Musaidi baru 1 bulan sudah sono kepada amat. Katanya kata Pak Ustaz Musaidi, Pak Ustaz Sufyan, amat yang saya gadaikan kepada Pak Ustaz Sufyan ini walaupun belum waktunya untuk nebus 1 bulan lagi, dan saya bawa dulu, saya pakai dulu untuk saya wati, untuk saya jima. Awas. Masalahnya sekarang boleh enggak itu amat yang digadaikan oleh Pak Ustaz Musaidi kepada Pak Ustaz Sufyan belum waktunya penebusan dipakai oleh Pak Ustaz Musaidi dijima, itu diwati, itu amat boleh enggak? Boleh juga kata Pak Ustaz Musaidi, karena ini jima, ingin wati. Oleh Pak Ustaz Ahmad, oleh Pak Ustaz Sufi tidak boleh. Tidak boleh kalau Pak Ustaz Musaidi, kata Pak Ustaz Sufi, kata Pak Ustaz Ahmad. Sekarang mana yang benar? Kata Pak Ustaz Musaidi boleh. Kalau bolehnya kata Pak Ustaz Musaidi ingin jima. Kalau Pak Ustaz Sufi, Pak Ustaz Ahmad dan Pak Ustaz yang lainnya tidak boleh. Yang jadi masalah mana yang benar? Apa Pak Ustaz Musaidi? Apakah Pak Ustaz Ahmad, Pak Ustaz Sufi yang tidak membolehkan? Mana? Walaisa lahu ainul mali ibadatul mirani walaupun tidak boleh kepada Pak Ustaz Musaidi nawatikan, nah itu amat, karena amat sudah digadaikan kepada Pak Ustaz Sufyan. Tidak boleh Pak Ustaz Musaidi ngambil dulu, dibawa pulang dulu untuk dijima, untuk diwati. Tidak. Tidak boleh Pak Ustaz Musaidi. Kalau itu sudah digadaikan. Kalau waktu itu digadaikan bebas Pak Ustaz Musaidi mau bagaimanapun juga. Tapi kalau sudah digadaikan mas berarti seolah-olah milik Pak Ustaz Sufyan. Tidak boleh Pak Ustaz Musaidi. Tidak. Itu juga bila intihi kalau tidak ada izin daripada Pak Ustaz Sufyan. Enak aja kata Pak Ustaz Sufyan. Sudah digadaikan sama saya. Sekarang mau diambil lagi untuk diwati. Enak aja. Berarti tidak ada izin. Sekarang bagaimana kalau ada izin? Kalau ada izin boleh enggak untuk diwati sementara diwati? Nah, bila ini tadi tidak boleh juga diwati kalau tidak ada izin. Sekarang ada izin diizinkan oleh Pak Ustaz Sufyan. Kata Pak Ustaz Sufyan, saya memalunya sebagai laki-laki. Nah sekarang apa kalau diwati oleh Pak Ustaz Musaidi maka silakan. Nah itu ada izin dari yang punya, yang memegang gadai. Kalau ada izin terkecuali di alat suka saja. Kalau di alat suka saja mah oleh Pak Ustaz Musaidi untuk diambung saja karena sudah nggak kuat ingin nanggung amatnya. Akhirnya oleh Pak Ustaz Musaidi amat tersebut diambung. Boleh? Boleh. Udah nggak kuat, udah nggak sadar lagi Pak Ustaz Musaidi ini pegang-pegang susunya.
Kalau takut mau seperti itu, ya, diambil, dipegang-pegang, walaupun tidak ada izin dari Pak Ustaz Sufyan, hanya sebatas kalau suka mah boleh. Kalau nggak terima tidak. Sekarang bagaimana amal tersebut sudah digadaikan oleh Pak Ustaz Husaini kepada Pak Ustaz Sufyan, sekarang mau ditingkatkan oleh Pak Ustaz Husaini kepada Pak Ustaz Suki. Pak Ustaz Suki ingin menikah, tapi ingin menikah dengan anaknya Pak Ustaz Husaini yang digadaikan kepada Pak Ustaz Sufyan. Masalahnya boleh tidak itu amat mau ditingkatkan, sedangkan belum waktu penebusan, masih di dalam gade, ditingkatkan oleh Pak Ustaz Husaini kepada Pak Ustaz Suki. Boleh? Boleh tidak? Wajazibun tidak? Tidak boleh, karena itu masih di dalam gade. Tidak boleh. Bagaimana iman ditingkatkannya bukan kepada siapa-siapa, ditingkatkannya kepada Pak Ustaz Sufyan yang menerima. Kata Pak Ustaz Sufyan, Pak Husaini, kan ini masih dalam gade. Bagaimana saya tingkatkannya ini aman? Saya tingkat. Ya kalau kamu mau, silakan. Nah saudara, oke, dia berdua Pak Ustaz Husaini mengizinkan untuk ditingkatkan kepada Pak Ustaz Sufyan. Sekarang yang jadi masalah, kalau tadi mah ditingkatkan kepada orang lain, kepada Pak Ustaz Suki tidak boleh. Sekarang bagaimana kalau ditingkatkannya kepada Pak Ustaz Sufyan? Nah, itu mengenai masalah kita. Bagaimana kalau tadi Pak Ustaz Husaini amat yang digadaikan kepada Pak Ustaz Sufyan ingin jima, tidak boleh kalau tidak ada izin. Tapi kalau ada izin boleh dijima oleh Pak Ustaz Husaini. Tuh, boleh. Sekarang yang jadi masalah, yang jimanya bukan Pak Ustaz Husaini, Pak Ustaz Sufyan. Pak Ustaz Husaini kepada Pak Ustaz Sufyan tebusan akhir tahun, sekarang amat dijima diwati oleh Pak Ustaz Sufyan. Boleh enggak? Dan apa hukumnya? Andai kata Pak Ustaz Sufyan ngawati KPK amat. Alas, kalau nanti sekarang yang jadi masalahnya yang wakilnya Pak Ustaz Sufyan yang menerima amat tersebut dijima diwati oleh Pak Ustaz Sufyan. Masalahnya boleh apa enggak? Awas, kalau motor digadaikan, dia masih dalam jaminan, masih dalam gade, belum waktu penebusan, dipakai, dimanfaatkan itu motor oleh yang memegang gade oleh Pak Ustaz Sufyan, boleh dipakai? Tidak boleh. Sekarang amat digadaikan oleh Pak Ustaz Husaini kepada Pak Ustaz Sufyan. Di dalam sajaran ini gade belum waktu penebusan. Sekarang dia jima amat tersebut dipakai oleh Pak Ustaz Sufyan, dijima oleh Pak Ustaz Sufyan.
kecil. Tapi masih mengenai jimat orang rumah, walaupun tidak ada ini tetap jalan karena hukum masih tidak juga dari mudah-mudahan kita diberikan umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamatnya dari akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gracias.